Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3934, 3935, 3936. Qianxiu dan yang lainnya berpikiran sama, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan. Kakak senior Lu, kenapa kita harus bersembunyi dari orang-orang ini? Kita juga bergegas membunuh makhluk roh api, dan kita juga bisa menjebak mereka. Seseorang bertanya pada Lusan dengan bingung. Idiot, kekuatan makhluk roh api ini dikendalikan oleh kakak senior Liu. Setelah kita berpisah, kakak senior Liu dapat membuat makhluk roh api di pihak kita lebih lemah dan membuat makhluk roh api di pihak mereka lebih kuat. Aku tidak mengerti ini. Menurutku kamu harus kembali, Lusan berkata dengan tatapan tajam. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua tertawa, merasa bisa menggunakan pintu belakang. Kakak senior Qian, ketika Lusan dan yang lainnya melihat kita, mereka sangat ketakutan hingga mereka melarikan diri. Benar, mereka pasti merasa tidak bisa dibandingkan dengan kita dan takut dipermalukan, tidak menyangka mereka akan menjadi seperti ini. Melihat Lusan dan yang lainnya menyingkir, dan para kultivator dari garis keturunan pemimpin sekte lama mulai menggoda mereka. Tapi Qianxiu sedikit mengernyit, seolah dia mendapat firasat buruk. Berhenti bicara, bunuh makhluk roh api itu dengan cepat, lalu lewati level ini dengan cepat. Qianxiu mengingatkan, oke, jawab para kultivator. Tetapi ketika orang-orang ini menghadapi makhluk roh api, mereka menemukan bahwa makhluk roh api yang tadi jelas-jelas mudah dibunuh telah menjadi jauh lebih kuat sekarang. Apa yang terjadi? Mengapa makhluk roh api itu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Tadi begitu mudah untuk dibunuh, tapi tidak untuk sekarang. Dev juga bisa merasakan makhluk roh api ini tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Namun, peningkatan kekuatan ini tidak berarti apa-apa bagi Dev, tetapi tidak mudah bagi kultivator lain. Untuk waktu yang lama, semua orang gagal membunuh makhluk roh api. Sebaliknya, mereka dibuat sangat malu oleh makhluk roh api. Lusan dan yang lainnya dengan mudah membunuh makhluk roh api itu. Melihat Qianxiu dan yang lainnya sangat malu karena kewalahan menghadapi makhluk roh api itu, Lusan dan yang lainnya semuanya tertawa. Kakak senior, makhluk roh api ini lebih sulit dikendalikan. Sekarang kita akan mengajak semua orang untuk bergabung dengan Lusan dan yang lainnya. Kita akan pergi kemanapun mereka pergi. Makhluk roh api di sana pasti sederhana. Dev segera menemukan masalahnya. Lusan memimpin orang ke sisi lain, bukan karena dia takut pada mereka, tapi karena dia sengaja memisahkan mereka, hanya untuk menimbulkan masalah. Qianxiu melirik ke arah Lusan dan yang lainnya dan melihat bahwa makhluk roh api pembunuh yang ada di sekitar mereka lebih lemah. Sialan, itu pasti kerjaan Liu Xitong. Sebagai ketua pemeriksa, dia melakukan malpraktik demi keuntungan pribadi. Qianxiu mengutuk dan kemudian memimpin anak buahnya menuju Lusan dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka semua ingin membunuh makhluk api, selama mereka membunuh 100 dari mereka. Tidak peduli di mana mereka dibunuh, ketika Lusan melihat Qianxiu dan yang lainnya datang, dia ingin mengikuti Qianxiu dan yang lainnya untuk menjauhkan diri. Tapi kemanapun mereka pergi, Qianxiu akan membawa mereka. Qianxiu, kamu sangat tidak tahu malu. Mengapa kamu membawa orang untuk mengikuti kami kemanapun kami pergi? Lusan menjadi cemas dan menegur Qianxiu dengan keras. Lusan, kamu dan Liu Xitonglah yang tidak tahu malu. Jangan berpikir bahwa kami tidak dapat mendeteksi kecuranganmu demi keuntungan pribadi. Setelah Qianxiu selesai berbicara, dia berkata dengan keras, saudara-saudara junior, bunuh makhluk roh api itu dengan cepat dan lewati level ini. Semua orang mulai membunuh mereka secara acak. Lusan hanya bisa marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dev memperhatikan dengan tenang dari samping, karena dia telah membunuh 100 makhluk api. Saat waktu untuk level ini berakhir, Dev dan yang lainnya menyelesaikan penilaian dan membunuh 100 makhluk roh api. Namun, sebenarnya ada beberapa orang dari kelompok ketiga Lu yang tidak menyelesaikan penilaian. Ah, aku membunuh 99 kepala, hanya satu yang hilang, hanya satu yang terlewatkan. Seorang kultivator meraung dengan enggan, tetapi pada akhirnya dia dipindahkan keluar dari tempat pemeriksaan dengan seberkas cahaya. Melihat Dev dan yang lainnya telah lewat, wajah Lusan menjadi sangat jelek.
Level ini telah dilewati. Berikan perhatian khusus pada level berikutnya, yang juga merupakan titik ujian paling krusial, kata Qian Xiu kepada semua orang. Dia juga memberitahu Dev bahwa api pamungkas Dev terlalu lemah, jadi level selanjutnya sangat penting. Saat seberkas cahaya besar bersinar, Dev dan yang lainnya perlahan diselimuti oleh cahaya, dan kemudian mata semua orang menjadi gelap. Ketika Dev membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa area sekitarnya benar-benar putih, dia tidak dapat melihat apapun, dan kesadarannya tidak dapat menembusnya. Saat ini, Dev merasa seperti berada di ruang tertutup. Dev mencoba menembus area putih yang luas ini, tetapi ternyata dia tidak bisa keluar sama sekali. Adik laki-laki, jangan takut. Kamu hanya perlu menggunakan api pamungkas di tubuhmu untuk bertahan dalam ujian untuk sementara waktu. Jika kamu merasa tidak sanggup, jangan tunggu lagi, kamu bisa berhenti. Saat ini, suara Qian Xiu terdengar. Saya mengerti, kakak senior Qian. Dev mengangguk, lalu duduk dengan tenang, diam-diam menunggu ujian datang. Segera, gelombang panas datang, dan seluruh tubuh Dev seperti terbakar. Dev bisa merasakan pemandangan api yang menyala-nyala di sekelilingnya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia bisa merasakannya. Oleh karena itu, orang menggunakan api pamungkas dalam tubuhnya untuk menahan gelombang panas ini. Pembakaran api pamungkas di dalam tubuh akan mencegah gelombang panas di sekitarnya menyerang tubuh. Dev duduk dengan tenang, bahkan jika dia tidak perlu menahan api, gelombang panas dengan kekuatan ini tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Dev duduk sebentar, merasa sedikit bosan, dan mulai aktif menyerap gelombang panas. Dia ingin melihat seperti apa nyala api yang dihasilkan oleh gelombang panas itu. Saat Dev menyerap gelombang panas, dia terkejut menemukan bahwa gelombang panas ini sebenarnya berasal dari api pamungkas Sekte Api Ungu. Merasakan aura ini, Dev tiba-tiba merasa senang. Ini adalah api pamungkas dari Sekte Api Ungu, sesuatu yang belum pernah dilihat Dev sebelumnya. Jika dia bisa menyerap dan memurnikan api pamungkas dari Sekte Api Ungu dan menjadikannya miliknya, bukankah itu berarti ada api pamungkas lainnya? Memikirkan hal ini, Dev sebenarnya mulai aktif menyerap gelombang panas, dan kesadarannya terus meluas keluar seiring dengan gelombang panas. Dev harus menemukan lokasi api pamungkas sebelum dia mencoba memurnikan dan menyerapnya. Meskipun lingkungan putih yang luas menghalangi kesadaran spiritualnya, Dev menggunakan gelombang panas ini untuk memperluas kesadaran spiritualnya. Saat kesadaran Dev berkembang, dia menemukan bahwa mereka semua berada di ruang yang sangat luas saat ini. Jarak antara semua orang tidak jauh, tetapi mereka semua diselimuti oleh formasi. Dan di antara mereka, bola api tertinggi terus melompat. Jelas sekali bahwa gelombang panas yang mengepul ini berasal dari bola api tertinggi ini. Tepat ketika Dev hendak melihat api pamungkas lebih dekat, tiba-tiba sesosok tubuh diam-diam mendekati api pamungkas. Dev melihat sosok itu ternyata adalah Lusan. Dev tercengang. Dia tidak mengerti bagaimana orang bisa meninggalkan tempatnya selama penilaian ini. Harus diketahui bahwa bagaimanapun dia berjalan, Dev tidak bisa meninggalkan daerahnya. Tapi bagaimana Lusan meninggalkan daerahnya? Dev menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi orang ini. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan Lusan. Saya melihat Lusan memegang sesuatu yang terbungkus kain merah di tangannya. Ketika dia membukanya, dia menemukan cermin perunggu dengan pola formasi terukir di atasnya. Dan Lusan ini menggunakan cermin perunggu ini untuk bepergian dengan bebas di area ini. Ketika dia sampai di api pamungkas, Lusan berhenti dengan cibiran di wajahnya. Jika kamu ingin bertarung dengan kami, kamu masih terlalu muda. Kakak senior Liu telah mempersiapkannya sejak lama. Lusan mengangkat sudut mulutnya dengan ekspresi bangga. Saat Lusan dengan lembut mengarahkan cermin perunggu ke api pamungkas segera terbakar lebih kuat, dan gelombang panas yang dahsyat terus menghantam Dev dan yang lainnya. Dev tidak peduli, tetapi kultivator lainnya jelas tidak tahan. Tunggu saja dan akui kekalahan. Setelah Lusan berhasil, dia membungkus kembali cermin perunggu itu, meletakkannya di pelukannya, dan perlahan mundur. Gelombang panas api pamungkas terus meningkat, tapi Lusan dan yang lainnya sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Ah, saya berhenti. Akhirnya seorang kultivator tidak tahan lagi dan mulai berteriak. Bersamaan dengan seberkas cahaya, kultivator itu diteleportasi. Setelah melihat ini, Dev dengan cepat menggunakan api es yang sangat dingin untuk menutupi seluruh area di mana mereka berada. Nyala api es yang sangat dingin juga merupakan jenis api yang ekstrim, jadi tidak akan dikecualikan dari penilaian. Tapi api es yang sangat dingin memancarkan udara dingin. Pada saat ini, Qian Xiu dan yang lainnya tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuh mereka, dan kemudian gelombang panas yang menyengat menghilang. Perasaan ini begitu nyaman sehingga semua orang menjadi bingung, tapi mereka tidak bisa melihat atau merasakan apapun,
mereka hanya bisa menebak secara acak. Saat Dev membantu semua orang melawan gelombang panas, kesadarannya juga perlahan memasuki pusat api. Di tengah nyala api berwarna coklat menari-nari. Pada saat ini, jika Dev memurnikan dan menyerap api tertinggi, penilaian pasti akan dihentikan, dan Sekte Api Ungu pasti akan mengetahuinya. Bagaimanapun, api tertinggi tiba-tiba menghilang tentang hal sebesar itu. Jika ada lebih banyak api tertinggi di sini, Dev dapat memurnikannya sedikit, tetapi hanya ada api tertinggi di sini. Jika Dev tidak khawatir akan hal itu, semua api pamungkas yang ada pasti akan dimurnikan. Dia di sini untuk mempelajari teknik fusi api pamungkas. Jika hanya untuk api pamungkas ini, Sekte Api Ungu akan meragukan identitasnya, maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Tapi api pamungkas yang tidak diketahui ada di depannya. Jika David tidak memurnikannya, itu akan sia-sia. Setelah berpikir sejenak, Dev sepertinya memikirkan sesuatu. Baru saja, Lusan menggunakan cermin perunggu di tangannya untuk membuat api tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan gelombang panas menjadi lebih kuat. Dari sudut pandang ini, seharusnya ada sumber api pamungkas dari Sekte Api Ungu di cermin perunggu. Jika tidak, api pamungkas di sini tidak akan tiba-tiba menjadi kuat. Selama dia bisa mendapatkan cermin perunggu, Dev bisa mencoba memurnikan api pamungkas di cermin perunggu. Tetapi saat ini, Lusan telah kembali ke daerahnya, dan Dev tidak punya cara untuk mendapatkan cermin perunggu itu. Setelah berpikir panjang, Dev memutuskan untuk mengambil cermin perunggu dari tangan Lusan. Sekarang seluruh area ditutup, dan semua orang bekerja keras untuk menahan gelombang panas, jadi tidak ada yang menyadarinya. Adapun formasi yang tidak bisa ditembus, akan sangat mudah bagi Dev untuk menghancurkannya. Terlihat telapak tangan Dev bersinar terang, dan dia dengan lembut menggerakkan area putih di depannya, dan segera area putih itu membentuk koridor. Dev keluar dengan mudah dan perlahan mendekati api pamungkas. Dev melihat ke area di mana Lusan dan yang lainnya mendekat, dan mereka semakin mendekat. Namun jika Dev langsung memasuki area Lusan dan merebutnya dengan paksa, pasti akan menyebabkan fluktuasi dalam formasi penilaian, dan Lusan pasti bisa menemukannya. Sekarang dia hanya bisa memikirkan cara untuk menarik perhatian Lusan. Selama dia meninggalkan daerahnya dan Dev menggunakan formasi ilusi untuk memikat Lusan, Dev dapat merebut cermin perunggu di tangan Lusan. Tidak mudah membuat Lusan meninggalkan daerah itu sendirian. Lagi pula, orang ini baru saja mendapat masalah dan tidak bisa pergi lagi secara terang-terangan. Bersambung.